Indonesia saat ini tengah dihadapkan oleh berbagai permasalahan lingkungan yang kian memprihatinkan. Salah satunya adalah tingginya emisi karbon yang merupakan cikal bakal dari krisis iklim. Dampak dari hal tersebut bisa kita rasakan bersama, mulai dari penurunan kualitas udara, kenaikan suhu, hingga frekuensi bencana alam yang terus meningkat sepanjang tahun. Melihat hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk dengan cara menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara di seluruh dunia melalui Paris Agreement, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan predikat net zero emission pada tahun 2060. Namun pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap isu ini. Hal ini diperburuk dengan survei yang saya dapatkan dari 100 siswa sekolah menengah atas di Indonesia yang menunjukkan bahwa 85% siswa tidak memiliki pemahaman dan juga pengetahuan terkait isu lingkungan, mulai dari emisi karbon hingga energi terbarukan. Padahal mereka adalah generasi penerus bangsa, generasi yang akan menentukan maju atau tidaknya negara kita tercinta. Jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin misi Indonesia sebagai negara dengan net zero emission pada tahun 2060 hanya akan menjadi pelengkap angan-angan Indonesia semata. Melihat kurangnya kepedulian masyarakat, terutama para remaja terkait isu lingkungan, maka dibutuhkan suatu gagasan yang solutif untuk menjembatani kedua hal tersebut dengan tujuan utama menjadikan remaja dan juga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Lantas, apa yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi legislator? Sebagai seorang DPR, saya akan mengembangkan Suara Bumi, sebuah podcast reflektif yang mengajak para pendengar untuk mulai memahami kondisi planet ini. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak memiliki unsur menggurui, podcast ini hadir bagi seluruh masyarakat, terutama remaja di Indonesia. Jika saya terpilih menjadi seorang legislator, saya akan menjalankan serta memaksimalkan 3 fungsi yang dimiliki oleh DPR secara bijak dan efisien. Melalui fungsi legislasi, saya bersama DPR akan mendorong lahirnya regulasi yang mewajibkan edukasi lingkungan, serta memberikan dasar hukum bagi program edukatif berbasis media agar kontennya lebih relevan, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui fungsi anggaran, saya bersama DPR akan memastikan ketersediaan dana khusus untuk pengembangan, produksi, dan distribusi konten edukasi lingkungan yang menarik dan juga berkualitas sehingga dapat menjangkau seluruh remaja secara merata di Indonesia. Melalui fungsi pengawasan, saya bersama DPR akan berperan mengawasi jalannya program agar tepat sasaran melalui evaluasi dampak, kualitas konten, serta memastikan keterjangkauannya bagi remaja di berbagai wilayah, termasuk di daerah terpencil. Pada akhirnya, energi bersih bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang siapa yang peduli dan siapa yang siap menyuarakannya. Dan remaja, jika diberi ruang dan alat yang tepat, bisa menjadi suara paling lantang untuk bumi yang lebih bersih. Saya Muhammad Yafiatan, calon legislatif Parlemen Remaja, Dapil 2 Kalimantan Selatan.